Setelah tadi kita mempelajari prinsip-prinsip etika apa saja yang harus dimiliki oleh seorang akuntan ataupun auditor, maka dari prinsip etika tersebut, kemudian kita akan mengidentifikasi perilaku etis apa yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Nah, ini adalah pembahasan yang ada di struktur ketiga dari kode etik yang diterbitkan oleh AAOIV. 6 ketentuan terkait perilaku etis yang merupakan turunan dari prinsip etika yang telah kita pelajari di struktur kedua, di mana perilaku etis ini harus dianggap sebagai persyaratan minimum perilaku etis yang harus dipatuhi oleh akuntan dalam melaksanakan tugas atau jasa profesional. Nah, jadi perilaku etis yang diatur di dalam kode etik ini merupakan syarat minimum. Jadi, auditor tidak boleh lebih rendah lagi nih dari syarat ini. Jadi harus bisa menunjukkan perilaku etis yang lebih dari apa yang telah diatur di dalam kode etik ini. Oke. Nah, berdasarkan prinsip kode etik yang ada di struktur 2, kita akan menjabarkan aturan-aturan perilaku apa sih yang terkait dengan prinsip-prinsip etika tersebut. Seperti yang pertama ini, kita akan membahas aturan perilaku etis apa yang harus dimiliki oleh seorang akuntan berdasarkan prinsip dapat dipercaya. Kemudian, aturan perilaku etis apa yang harus dimiliki oleh seorang akuntan berdasarkan prinsip legitimasi agama. Yang ketiga, kita juga akan mempelajari perilaku-perilaku etis seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang akuntan yang terkait dengan prinsip objektivitas. Kemudian, begitupun juga untuk prinsip etika kompetensi profesional dan prinsip ketekunan, kemudian prinsip perilaku yang didorong oleh keimanan, dan juga prinsip perilaku profesional dan standar teknis. Nah, nanti di struktur ketiga ini kita akan membahas detail perilaku-perilaku etis yang harus dimiliki oleh seorang akuntan ataupun seorang auditor berdasarkan dari 6 prinsip etik. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama dari aturan perilaku etis. Kita akan melihat perilaku etis apa sih yang harus diterapkan, harus dimiliki oleh seorang akuntan ataupun auditor berdasarkan prinsip dapat dipercaya. Akuntan harus melakukan tugas atau jasa profesional dengan kepercayaan, integritas, kebenaran, dan kejujuran pada level yang tinggi. Berikut adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan berdasarkan prinsip dapat dipercaya. Yang pertama, menyajikan dan mengkomunikasikan informasi yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan, serta pertimbangan profesional dan opini secara jujur, benar, dan dengan transparansi yang memadai. Yang kedua, menghindari diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh selama melakukan tugas atau jasa profesional, kecuali diwajibkan untuk melakukan sesuai dengan persyaratan pengungkapan melalui standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan syariah atau melalui persyaratan hukum. Jadi untuk 2 poin pertama dari perilaku etis yang terkait dengan prinsip dapat dipercaya bahwa akuntan atau auditor harus memberikan informasi yang jujur, benar, dan transparan. Kemudian, seorang akuntan juga harus bisa menjaga rahasia ya, terutama rahasia-rahasia yang diperoleh selama melakukan tugas atau layanan profesional. Nah, akuntan hanya bisa mengungkapkan informasi tersebut apabila memang sudah sesuai dengan standar akuntansi ataupun standar audit ataupun sesuai dengan kode etik atau sesuai dengan persyaratan hukum. Nah, itu adalah 2 hal yang memungkinkan seorang auditor untuk mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh selama tugas profesionalnya. Lanjut ya, masih tentang perilaku etis berdasarkan prinsip dapat dipercaya. Poin yang ketiga adalah perilaku yang harus dimiliki oleh seorang akuntan menghindari diri untuk tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh selama menjalankan tugas profesionalnya dalam hal akuntan internal atau jasa dalam hal auditor eksternal untuk keuntungan pribadi yang tidak etis atau untuk keuntungan pihak ketiga. Kemudian, poin keempat,
Akuntan atau auditor harus menghindari diri untuk tidak terlibat secara aktif atau pasif dalam perilaku atau aktivitas apapun yang akan membahayakan pencapaian tujuan agama dan etika institusi. Kalau di poin kedua tadi, seorang akuntan dilarang untuk mengungkapkan informasi yang diperoleh selama penugasannya. Nah, di poin ketiga ini, akuntan dilarang untuk menggunakan informasi yang diperolehnya selama penugasan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga. Ya, jadi tidak hanya dilarang untuk menyebarkan informasi tersebut, tapi juga dilarang untuk menggunakan informasi yang diperolehnya untuk keuntungan pribadi. Contohnya seperti apa sih? Contohnya, ketika auditor mengaudit perusahaan A misalnya. Nah, ketika mengaudit tersebut, auditor memperoleh nih informasi terkait kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian auditor menjual informasi tersebut kepada pihak ketiga atau kompetitor perusahaan A. Di mana dengan menjual informasi tersebut otomatis si auditor memperoleh keuntungan pribadi ya. Nah, hal-hal contoh yang seperti bukan merupakan perilaku etis. Kemudian yang keempat, menghindari diri untuk tidak terlibat secara aktif atau pasif dalam perilaku atau aktivitas apapun yang membahayakan pencapaian tujuan agama dan etika institusi. Selanjutnya terkait perilaku etis berdasarkan prinsip legitimasi agama, akuntan mempunyai tanggung jawab untuk memverifikasi legitimasi atau keabsahan agama dari segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau jasa profesionalnya. Jadi ketika melaksanakan tugas atau jasa profesionalnya, seorang akuntan juga harus memastikan bagaimana sih keabsahannya dari sisi agama. Terkait hal tersebut, maka seorang akuntan harus memiliki beberapa perilaku sebagai berikut. Yang pertama, akuntan harus melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara terbaik, mengutamakan tanggung jawab tersebut di atas tanggung jawab lainnya, dan percaya bahwa pelaksanaan tanggung jawabnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mendukung pelaksanaan tanggung jawab lainnya. Ya, jadi poin pertama ini menegaskan bahwa ketika kita melakukan tugas atau jasa profesional kita sebagai akuntan ataupun auditor, maka pastikan bahwa kita mempunyai tanggung jawab kepada Allah untuk bisa memberikan usaha terbaik kita dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang kedua, akuntan bertanggung jawab untuk mengetahui aturan dan prinsip syariah yang berkaitan dengan jurisprudensi transaksi keuangan. Perilaku etis ketiga dari prinsip legitimasi agama yaitu akuntan bertanggung jawab untuk memverifikasi legitimasi agama dari peristiwa yang dia pertanggungjawabkan atau audit berdasarkan aturan dan prinsip syariah sebagaimana ditetapkan oleh DPS di lembaga keuangan syariah. Akuntan juga harus memastikan bahwa perilakunya dalam menjalankan tugas atau jasa profesionalnya sesuai dengan aturan dan prinsip tersebut. Oke, jadi di sini ditegaskan lagi bahwa ketika seorang akuntan melaksanakan tugas profesionalnya atau jasa profesionalnya, maka harus bisa memastikan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan aturan dan prinsip syariah, dan juga perilakunya juga harus sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Kemudian yang keempat, akuntan bertanggung jawab untuk mematuhi aturan dan prinsip syariah sebagaimana ditentukan oleh DPS dengan alasan bahwa syariah adalah kerangka acuan formal ketika memastikan legitimasi transaksi, tindakan, dan secara umum perilaku yang berkaitan untuk pelaksanaan tugas atau jasa profesional. Sehingga segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariah harus dianggap tidak sah meskipun mungkin sesuai dengan hukum atau tradisi profesi yang berlaku. Jadi poin keempat ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh auditor selama penugasan atau dalam memberikan jasa profesionalnya, maka harus dipastikan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Dan ketika ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian nih antara syariah dengan standar atau kode etik profesi yang berlaku umum, maka akuntan harus tetap mengacu pada aturan dan prinsip syariah.
karena syariah merupakan kerangka acuan formal yang digunakan. Perilaku etis selanjutnya yaitu berdasarkan prinsip objektivitas, di mana akuntan harus menghindari situasi yang melibatkan konflik kepentingan yang dapat mengancam netralitas dan keadilannya. Nah, jadi harus menghindari terjadinya konflik, apalagi ketika konflik tersebut dapat mengancam netralitas dan juga keadilan. Jadi ketika independensi atau objektivitas seorang akuntan itu terancam, maka lebih baik akuntan menghindari hal tersebut. Selain itu, akuntan juga harus menghindari pengaruh orang lain untuk memastikan objektivitas pertimbangan profesionalnya dan harus menahan diri untuk tidak menyajikan informasi secara tidak benar. Oke, ini poin selanjutnya adalah akuntan juga harus menghindari pengaruh dari orang lain. Jadi, yang dapat mempengaruhi seorang akuntan memberikan pertimbangan profesional yang objektif. Dan juga tidak boleh menyajikan informasi secara tidak benar. Nah, berdasarkan prinsip objektivitas ini, maka akuntan memiliki tanggung jawab untuk yang pertama, menolak hadiah, bantuan, atau keramat tamahan apapun yang akan mengancam objektivitas pertimbangan profesional. Yang kedua, menghindari konflik kepentingan dengan orang-orang yang kepadanya akuntan memberikan jasa profesionalnya. Contohnya, memiliki hubungan pribadi atau keluarga dengan klien yang akan mengancam objektivitas dan independensi profesionalnya. Nah, poin kedua ini menitik beratkan kepada independence in appearance. Jadi dengan independence in appearance ini, maka pihak ketiga atau orang lain yang memandang perikatan antara auditor dan kliennya itu memang merupakan suatu perikatan yang independence. Karena tadi tidak ada hubungan pribadi, tidak ada hubungan keluarga. Karena ketika orang lain melihat bahwa auditor dan klien merupakan suatu kerabat atau keluarga, pasti pihak ketiga atau orang lain tersebut akan meragukan independensi si auditor dalam mengaudit klien tersebut. Kita lanjut masih di perilaku etis berdasarkan prinsip objektivitas. Poin ketiganya, seorang akuntan harus mampu menghindari situasi yang akan mengganggu independensi profesionalnya, baik independence in fact maupun independence in appearance. Independence in appearance sudah kita bahas ya di poin kedua. Independence in fact lebih ke bagaimana auditor menilai dirinya sendiri, memastikan dirinya sendiri dapat berperilaku secara jujur dan objektif. Kalau independence in appearance seperti yang sudah kita bahas di poin kedua, itu lebih ke bagaimana cara pandang orang lain terhadap kita sebagai akuntan dalam kaitannya dengan perikatan kita dengan klien. Poin keempat, menghindari diri untuk tidak terlibat dalam jasa profesional lainnya saat mengaudit klien untuk menghindari hilangnya objektivitas dalam melakukan audit laporan keuangan. Contoh poin keempat ini adalah KAP atau auditor yang telah memberikan jasa penyusunan laporan keuangan, maka KAP atau auditor tersebut tidak boleh lagi memberikan jasa audit kepada klien tersebut. Kenapa? Karena kan tidak mungkin nih auditor memeriksa hasil pekerjaannya sendiri. Ketika seseorang memeriksa hasil pekerjaannya sendiri, otomatis itu tidak akan objektif lagi. Yang kelima, menghindari biaya kontingensi, misalnya biaya yang bergantung pada hasil pemeriksaan seperti menetapkan fee sebagai persentase dari jumlah pendapatan, karena memiliki efek merugikan pada independensi dan objektivitas akuntan saat melakukan tugas dan jasa profesionalnya. Jelas ya poin kelima ini. Jadi kalau misalnya fee kita gantungkan kepada besarnya pendapatannya si klien, dikhawatirkan akuntan yang berharap mendapatkan fee yang tinggi, maka dia akan menutup mata untuk adanya salah saji material terkait pendapatan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus dihindari oleh seorang akuntan. Aturan perilaku etis selanjutnya yaitu berdasarkan kompetensi profesional dan juga ketekunan, di mana akuntan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga terhadap masyarakat, profesi, atasan, klien, dan dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas dan jasa profesionalnya dengan tekun dan benar. Nah, berikut adalah perilaku yang harus dimiliki oleh seorang akuntan terkait dengan
prinsip kompetensi profesional dan ketekunan. Yang pertama, akuntan harus memperoleh tingkat kompetensi akademik dan profesional yang sesuai, memperoleh pengetahuan kerja yang memadai tentang aspek syariah yang berkaitan dengan transaksi keuangan, dan mempertahankan kompetensi melalui pengembangan keterampilan berkelanjutan dan dengan mengikuti perkembangan baru dalam profesi akuntansi, terutama standar akuntansi dan standar audit yang baru diterbitkan. Nah, jadi poin yang pertama ini mengharuskan seorang akuntan untuk mempunyai kompetensi dan pengetahuan yang memadai untuk menunjang profesinya. Untuk itu seorang akuntan dapat mengikuti pelatihan-pelatihan berkelanjutan yang biasanya secara rutin diadakan oleh organisasi-organisasi profesi. Contohnya seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) maupun IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia). Itu secara rutin mengadakan pelatihan berkelanjutan untuk dapat mengupdate dan mengupgrade pengetahuan dan juga kompetensi anggotanya. Poin kedua, menjaga diri untuk tidak setuju melakukan tugas atau jasa profesional kecuali akuntan cukup kompeten untuk melakukan jasa tersebut atau mampu memperoleh nasihat dan bantuan yang kompeten sehingga dapat melaksanakan jasa tersebut secara efisien. Nah, poin kedua ini maksudnya adalah jadi sebelum melakukan perikatan nih dengan klien, auditor harus mampu bisa menilai diri sendiri apakah auditor mempunyai kompetensi terkait dengan jenis industri klien tersebut. Misalnya ketika seorang auditor yang biasa mengaudit industri manufaktur tiba-tiba mendapat penawaran audit dari perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Nah, itu adalah jenis industri yang berbeda ya. Sehingga auditor harus memastikan dulu nih apakah dia mempunyai kompetensi untuk dapat mengaudit di industri tersebut. Jadi di awal sebelum perikatan itu dilakukan, seorang auditor harus mampu mengukur kompetensinya terlebih dahulu. Selain itu juga di sini disebutkan bahwa bisa juga memperoleh nasihat dan bantuan yang kompeten dalam melaksanakan jasa profesionalnya. Misalnya, auditor mengidentifikasi adanya isu atau risiko terkait pajak di perusahaan klien. Sehingga, berdasarkan pertimbangan auditor, diperlukan adanya pemeriksaan lebih lanjut oleh ahli di bidang pajak. Nah, hal ini boleh dilakukan agar audit berjalan efisien. Poin ketiga, melakukan pekerjaan berkualitas tinggi dalam melakukan tugas atau jasa profesional sesuai dengan aturan dan prinsip syariah serta hukum nasional dan internasional yang relevan yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip syariah. Yang keempat, mengembangkan rencana terpadu untuk melakukan tugas dan jasa profesional dan mengadopsi program yang didesain untuk memastikan kontrol kualitas kinerja asisten dan bawahan dalam melaksanakan tugas dan jasa profesional. Poin keempat ini terkait dengan perencanaan audit ya. Jadi ketika di awal kan setelah melihat kemungkinan resiko yang ada di klien tersebut, maka auditor akan menentukan nih berapa sih jumlah staf yang akan diikutkan di dalam perikatan tersebut, berapa jumlah senior yang dibutuhkan, mungkin juga ada berapa manajer, mungkin bisa lebih dari satu manajer ketika perusahaannya itu adalah perusahaan besar gitu. Sehingga dalam melaksanakan perencanaan seperti itu, maka pengawasan terkait kualitas kinerja asisten dan bawahan dapat dilakukan secara maksimal. Yang kelima, memastikan bahwa laporan yang disiapkan oleh akuntan internal lengkap, jelas, dan didukung oleh analisis yang tepat atas informasi yang relevan dan andal. Nah, poin kelima ini aturan terkait akuntan internal ya. Berikutnya, aturan perilaku etis berdasarkan prinsip perilaku yang didorong oleh keimanan. Dalam melaksanakan tugas dan jasa profesionalnya, perbuatan dan perilaku akuntan harus sesuai dengan nilai-nilai agama yang bersumber dari kaidah dan prinsip syariah. Berikut adalah perilaku etis terkait poin kelima. Yang pertama, selalu sadar akan pengawasan Allah. Jelas ya. Kita lanjut ke poin kedua. Selalu sadar akan pertanggungjawaban di hadapan Allah dan pada hari kiamat.
Yang ketiga, bersikap tulus dalam menjalankan tugas dan jasa profesional, mencari keridhaan Allah, dan tidak tunduk pada tekanan lain. Yang keempat, memenuhi janji dan menghormati kesepakatan. Ini adalah persyaratan mendasar dalam semua transaksi dan perilaku ya. Perilaku etis yang kelima, bekerja sama dengan pihak lain sehingga tercipta kelancaran dan efisiensi kinerja akuntan dalam melaksanakan tugas dan jasa profesional. Yang keenam, tunjukkan cinta dan persaudaraan kepada Allah untuk meningkatkan kerjasama dan kepercayaan antara akuntan dan pihak-pihak terkait. Yang ketujuh, penyayang dan baik hati dalam berurusan dengan orang lain dan sabar dalam menangani masalah yang dihadapi dalam praktik profesinya. Yang kedelapan, memberikan contoh yang baik untuk asisten dan bawahan. Yang terakhir, aturan perilaku etis berdasarkan prinsip perilaku profesional dan standar teknis. Perilaku profesional ini membutuhkan kepatuhan terhadap standar etika yang tinggi serta standar teknis. Standar teknis ini adalah standar akuntansi dan juga standar audit ya, untuk lembaga keuangan syariah khususnya, karena kita sedang membahas audit lembaga keuangan syariah. Berikut adalah perilaku etis yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Yang pertama, mematuhi standar akuntansi dan standar audit untuk lembaga keuangan syariah. Yang kedua, melakukan tugas dan jasa profesional dengan rajin. Yang ketiga, ketika diminta untuk menggantikan akuntan profesional lain, akuntan pengganti harus memastikan alasan perubahan akuntan lama dan menghindari diri dari menerima penunjukan baru, kecuali alasan perubahan dapat diterima dan bukan karena penolakan akuntan lama untuk tunduk pada tekanan yang memintanya untuk melanggar aturan dan prinsip syariah atau menyimpang dari kepatuhan terhadap standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan syariah. Akuntan pengganti juga harus menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh akuntan lama. Nah, poin ketiga ini terkait dengan komunikasi antara akuntan pengganti dan akuntan lama ya. Ini juga sudah kita bahas di auditing 1 terkait penerimaan perikatan. Jadi ketika seorang akuntan akan menerima suatu perikatan dan sebelumnya sudah ada akuntan terdahulu atau auditor terdahulu, maka akuntan pengganti harus melakukan komunikasi dulu nih dengan akuntan lama secara tertulis untuk memastikan alasan penggantian. Kalau misalnya nih disebutkan di sini alasannya karena akuntan lama menolak untuk tunduk pada tekanan dari klien yang memintanya untuk melanggar aturan dan prinsip syariah, berarti kan otomatis integritas dari klien ini tidak baik nih. Nah, sebagai calon akuntan pengganti, lebih baik kita juga menarik diri dari rencana perikatan tersebut. Karena kita sudah tahu nih integritas dari klien tersebut. Nah, informasi yang diperoleh oleh akuntan pengganti dari akuntan lama itu harus dijaga kerahasiaannya oleh akuntan pengganti. Yang keempat, menahan diri untuk tidak terlibat dalam aktivitas atau perilaku apapun yang akan membahayakan integritas, objektivitas, atau independensinya dalam melaksanakan tugas atau jasa profesional, atau perilaku atau tindakan pribadi apapun yang akan mendiskreditkan profesi dan mengancam kredibilitasnya. Terkait hal ini, maka akuntan diwajibkan untuk yang pertama, menjaga diri untuk tidak memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya dengan cara yang tidak sesuai dengan status profesi atau tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua, menjaga diri untuk tidak membuat klaim yang berlebihan atas jasa profesional yang mampu akuntan tawarkan atau untuk kualifikasi atau keahliannya. Yang ketiga, menjaga diri untuk tidak merendahkan pekerjaan akuntan lain. Dan yang terakhir, menjaga diri dari membayar komisi untuk mendapatkan perikatan baru atau untuk referral akuntan lain ke klien. Demikian pembahasan kita tentang kode etik yang dikeluarkan oleh AAOIV, khususnya adalah kode etik untuk akuntan dan auditor di lembaga keuangan syariah. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama terkait materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.